persaingan pasti kan semakin ketat. Iya. Nah, ada ini nggak kira-kira mungkin ya entah namanya trik khusus atau apa buat mengantisipasi kayak gitu? Ya, yang pertama paling kita juga jangan sampai kalah ya. Mereka kan punya kreativitas yang istilahnya bikin ini booming gitu kan. Terus mungkin si station atau PH tuh, seneng ini dia aja nih yang pakainya gitu kan. Ya mungkin kita siasatinya dengan kita juga harus bisa aktif gitu. Pengalaman itu lebih dari segalanya gitu kan. Tetap sekolah, tapi istilahnya ilmu dari luar juga, istilah dari luar sekolah itu banyak juga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Sekarang ini saya sudah punya tamu nih, ya. Istimewa apa enggak ya kira-kira ini ya? Kalau istimewa harus pakai telur. Pakai telur dua ya. Harganya mahalin dikit ya. Mahalin dikit. Ya. Ini istimewi. Istimewi. Oke, di depan saya sudah ada beliau seorang aktor, ya. Aktor apa? Ntar tanya sendiri aja lah. Kita sambut Bang Lutfi. Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat datang Bang. Selamat Pak. Ya, jadi apa namanya? Punten ini udah mengganggu waktunya ya di acara kita ini di podcast. Siapa pokoknya. Kalau melihat Bang Lutfi ini, apa namanya? Saya punya satu kata nih Bang. Apa? Casmat. Casmat. Apa kaitannya dengan casmat nih, Bang? Kalau casmat itu orangnya yang sangat berperasaan. Casmat itu setiap ngomong harus pakai perasaan. Bukan pakai mulut ya? Pakai mulut. Itu hanya di sinetron saja dulu, di sinetron okay. Dunia Terbalik. Dunia Terbalik. Iya. Jadi kenali nih ya Bang Lutfi. Beliau ini pemeran Casmat di Dunia Terbalik. Dunia Terbalik. Ya, gitu. Yeah. Enggak, sebentar Bang. Apa? Tapi katanya namanya bukan Lutfi ya? Apa tuh? Upay katanya. Sumber dari mana? Ada deh. Itu nama sejarah banget, itu nama zaman dulu lah. Zaman kegelapan ya. Zaman kegelapan, pokoknya yang tahu nama saya Upay itu berarti orang lama. Orang lama. Ntar dulu, ini pujian apa ngejek nih? Sekaligus. Oke, enaknya apa ya? Kalau Bang Upay aja gimana? Boleh kan? Oke, nanti mungkin dari When Go Lovers juga ternyata dia namanya bukan Lutfi, Bang Upay gitu. Gitu. Oke, Bang. Iya. Sebenarnya apa namanya? Siapakah sih seorang Lutfi atau Upay ini? Bisa cerita nggak? Mungkin apa perjalanan karir atau apa gitu? Seorang Lutfi atau Upay itu dulunya seorang kapiten. Berarti dari Maluku. Yang tidak mempunyai pedang jalan. Kalau pedang prok. Seorang kapiten itu zaman dulu itu. Zaman dulu. Makanya nyambung. Sama. Kalau saya sih sebenarnya ya mungkin sekarang lagi berkegiatan di entertain ya. Kalau dulu sih bukan orang entertain, yang terjun ke entertain. Terusnya di bidang sinetron, film, kayak gitu-gitu. Kalau model udah pensiun kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya model itu. Sama sekali nggak ada bekasnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh, saya lupa. Salah berarti saya. Bukan model. Modal kali. Modal. Iya gitu Bang. Ya, jadi kalau perjalanan karir mungkin Bang bisa cerita spill sedikit lah ke When Go Lovers ini. Dulu awalnya saya coba-coba. Setelah nyoba ya jadi keterusan. Dari apa dulu nih? Pertama itu dari apa ya? Ajang ya itu tadi. Ada lomba model, tapi saya tidak merasa model gitu kan. Dan alhamdulillah terjun ke situ ya, ada jalan. Terus dari situ ke sinetron dulu tuh, sinetron Kolosa, masih ekstras lah. Yang hilang. Kelihatan sendalnya doang. Sendalnya doang. Pas itu tayang, itu saya tuh.
Yang mana gitu? Itu yang tadi lewat. Itu ekstra namanya dulu tuh zaman dulu ekstra. Itu masih zaman dulu pokoknya tahun-tahun segitu lah ya. Masih dapat uang tuh 20.000. Dari Bogor saya ke Jakarta naik bis. Pokoknya pulang tuh cuma 10.000. Dari honor itu sisanya 10.000. Udah 10.000 udah dipotong transport, udah dipotong agensi, udah dipotong makan. Tapi lumayan juga ya 10.000 ya. 10.000. Tahun berapa itu 10.000? Itu tahun 98, 99. Honornya tuh 25.000. Honor 25. Dipotong 5.000 kan. 20.000 ya itu transport makan. Nah dari situ tuh ya terus dari ekstra dapat peran. Waktu itu sinetron kolosal itu. Adalah Misteri Gunung Merapi itu. Oh iya. Malampir. Iya itu masih ekstra tuh dapat peran. Itu yang cuman sekelebat doang kelihatan sebenarnya tadi. Saya tuh anak buahnya Malampir. Ini hitam. Ini hitam. Iya. Udah cuman gini doang. Nggak kelihatan. Tapi bangga saya. Iya, bangga. Bisa pertama kali masuk TV itu begitu. Iya. Itu 25.000 ya. 25.000. Serius beneran. Dulu kalau 25.000 itu pas tahun berapa? 98. 98, 99. 99. Berarti udah Krismon ya. Udah lewat ya. Udah lewat Krismon. Dolar berapa ya waktu itu ya? Waduh, saya nggak tahu deh. Kalau dirupiahkan sekarang nyampe 250 nggak kira-kira? Ribu. Nyampe kali ya? Nggak nyampe. Nggak ada, kayaknya masih 10.000-an tadi itu nggak bagaimana ya, lebih ya? 10.000-an ya? Iya, 10.000-an dolar tuh. Iya, Apa berapa? Pokoknya 20-an lah, belum ratus ya, lah. mungkin paling gede 200.000, 250 kali ya, kalau sekarang. Iya. Berarti ya bisa dibilang syuting ngebawa uang cuman berapa? 100.000 kalau sekarang ya? Iya. Bawa pulang gitu ya. Bunyinya udah artis nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting keren ya. Keren. Iya. Itu di film di apa? Film atau di sinetron. Ya terus berjalan, akhirnya dapat ada casting tuh, iklan dulu tuh, ikut ngantar temen tadinya. Temen yang casting, cuman akhirnya saya ikut casting, dapat. Jadi gini, pertama kali itu ngikut casting iklan. Oke, iklan, terus kemudian ikut sinetron tadi, yang ekstras tadi. Sebelumnya ekstras dulu. Dapat ada casting iklan, saya ikut. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau casting banyak kan. Nah kebetulan si produk ini tuh membutuhkan 5 orang. Oke. Zaman yang gondrong, yang ganteng, yang kocak, yang gendut gitu kan. Ini yang model yang mana nih? Nah, saya maksudnya yang gondrong, soalnya rambutnya gondrong. Oh, gitu. Panjang zaman segitu lah. Oke. Udah tuh dari beberapa orang dapat casting, katanya dapat 5 besar, apa 10 besar gitu. Udah datang lagi, sampai akhirnya terpilih, alhamdulillah tuh berlima. Adalah salah satu produk lah itu. Oke. Di Geng Hijau namanya. Geng Hijau ya. Jadi terkenal buat iklan Geng Hijau. Geng Hijau. Itu awal tuh udah booming lah di situ. Ya sih emang Geng Hijau ini termasuk yang kalau iklan yang nggak pernah di skip untuk ditonton ya salah satunya itu. Karena bukan iklannya ya, tapi lucunya ya. Iya, kreatifnya sebenarnya. Kreatifnya ya yang jago. Jadi si orangnya nggak lucu sebenarnya. Ya konsepnya memang bagus ya. Bagus, iya betul. Merakyat. Terus dari iklan itu kemudian kemana lagi nih? Ada FTV terakhir langsung dapat sinetron yang panjang itu, sinetron ya itu kesini tahun-tahun 2017 2018 itu Dunia Terbalik. Dunia Terbalik. Iya. Sebelumnya apa nih? Ada sinetron ini nggak yang cukup lama mungkin selain Dunia Terbalik? Itu paling apa sih FTV. Sama film FTV pun paling sebulan dapat 2 atau 3 lah gitu. Putus-putus kan kalau FTV kan. FTV putus-putus. Sekali cerita selesai. Gitu. Berarti yang bisa dibilang jangkanya cukup panjang di Dunia Terbalik ini. Dunia Terbalik cukup panjang, 6 tahun saya. 6 tahun. 6 tahun ya dapat peran sebagai Casman gitu. Jadi kalau Casman ini pokoknya setiap orang, perasaan saya teh mau ke sini, perasaan saya teh mau mohon maaf kayak gitu. Jadi orangnya gitu. Iya. Oke. Nah, kalau pada saat main Dunia Terbalik, memang dari awal mula sudah di apa namanya? Dari mulai episode pertama sampai atau mungkin di pertengahan baru muncul itu tawaran atau gimana?
kebetulan tidak dari awal. Oh. Si peran Casmat ini udah di pertengahan. Pertengahan, Munculnya ya? itu di pertengahan. Jadi dapatnya itu di pertengahan, di episode ratusan lah. Sampai terakhir selesai Dunia Terbalik Bungkus, udah gitu. Nah, itu dari memang ada misalnya kebutuhan seorang peran Casmat kemudian di casting, atau karena mungkin bisa aja nih contoh ya, abang lagi main nih tempat syuting, foto, lu kayaknya cocok deh buat peran ini, udah deh lu ikut gitu, atau gimana nih? Kebetulan di casting waktu itu. Memang sengaja ada casting ya? Awalnya saya itu ketemu teman main ke lokasinya, si Ucuy waktu itu, jadi Ucuy itu main ke sana, udah lihat-lihat, kebetulan ada tawaran peran itu, ya diambil, akhirnya dapat gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi casting itu kan otomatis abang bukan pendatang baru ya sebenarnya, sudah cukup punya rekam jejak gitu ya. Betul. Jadi mungkin gara-gara itu kali ya. Bisa jadi. Ya, maksudnya ini bukan nol pisan nih. Iya, jadi iya. udahlah, bolehlah diambil gitu ya. Iya. Kayaknya sih seperti itu, cuma tetap banyak juga yang baru lah. Cuman kebetulan saya mungkin adalah, kan dulu gondrong nih. Pas masuk Dunia Terbalik itu saya rambutnya udah pendek, jadi kayak orang tuh, bener gak nih? Bener gak gitu maksudnya. Jadi mungkin emang bener yang tahu, oh iya sih itu, kalian enggak, siapa sih gitu aja. Iya, karena mungkin beda ya. Beda penampilan soalnya. Penampilannya baru, yang tadinya panjang jadi pendek. Tapi gini, Bang, kalau dari semua yang sudah diikutin ya, misalnya tadi ada misteri Gunung Merapi ya, terus kemudian ada sinetron, FTV, itu dari semua itu yang kira-kira mungkin paling apa ya, berkesan, entah itu dari sisi peran, kayaknya emang gue banget nih gitu, ada nggak gitu? Setiap peran pasti memang berkesan ya. Kita kan berperan itu pasti keluar dari diri kita nih. Iya. Sebenarnya yang jadi Casmat itu, terus jadi siapa? Pokoknya saya di FTV, apalagi kalau FTV itu meranin apa aja saya udah tuh. Kecuali Orang Gila ya, Orang Gila belum pernah tuh. Pernah Orang Gila tuh di film, cuman sama kayak gitu, ekstras juga. Cuman pernah lah. Iya. Kalau yang FTV itu biasanya gitu jadi Mamang, kalau nggak jadi Palura, kalau nggak jadi apa gitu. Tapi berperan gitu. Jadi meranin suatu karakter tuh sebenarnya tergantung si diri kitanya, si pemainnya. Wah, sepertinya perannya Asep nih. Si Asep kan apa ya? Gue bikin gini deh gitu. Gue bikin gini gitu. Iya. Jadi tergantung kitanya juga. Tapi nggak pernah peran itu misalnya ke bawah nih sampai di kehidupan. Enggak ya. Nah, ini kalau dalam beberapa kesempatan kan, kalau misal kita lihat entah itu di TV atau di medsos gitu ya, tuh sering ada berita tuh, tahu-tahu ibu-ibu datang nyubitin karena saking keselnya nih peran, entah itu Casmat ngeselin atau apa. Pernah nggak kayak gitu? Pernah waktu zaman di iklan. Yes. Jadi di iklan itu kan saya tuh tiap bulan tuh keluar kota nih, roadshow. Apalagi kalau bulan puasa tuh, keluar ada bedung, terus apa gitu kan. Itu kan pasti kalau pas lagi itu geng hijau ya? Geng hijau. Okay. Geng hijau. Ada ibu-ibu pokoknya setiap hari memang nyubit gitu, nyubit sampai pipi lah, tangan apa, sampai pernah nyubit kaki gitu kan. Laki-laki kan suka ada bulu tuh. Sampai besoknya saya jadi bisul gitu. Ketarik di bulu kaki. Kalau ketarik bulu kaki gitu kan? Iya benar. Suka keluar tuh. Itu ngalamin saya. Oh gitu. Itu karena saking mungkin ketarik, gemes kali ya. Gemes, maksudnya bukan kesel ya. Bukan kesel. Kalau geng hijau kan bukan ngeselin ya, tapi lebih ke ya gemes aja kan. Gemes gitu. Pernah gitu. Cuman kalau pas lagi yang antagonis, pernah ditegur juga sama ibu-ibu. Pernah antagonis. Pernah antagonis. Kok kamu begitu sama istri kamu? Siapa tuh? Ya Bu, ya jangan begitu dong. Iya Bu, itu makan sinetron Bu, saya bilang. Pernah FTV mungkin dia ngelihat. Pernah ya? Iya. Oke. Jadi apa namanya, kalau memilih gitu ya, kalau milih kan semuanya milih lah, karena yang penting ada duitnya ya. Tapi peran, seandainya disuruh memilih, lebih milih peran yang protagonis atau antagonis? Sebenarnya sih saya pengennya, karena muka saya antagonis, jadi pengennya antagonis ya. Kalau antagonis lebih menantang gitu. Lebih menantang. Menantang ya. Iya.
Nah itu kan tadi ya yang jadi suami mungkin galakin istri atau nggak enakin banget gitu ya. Itu baru sekali kan? Ada beberapa kali lah itu. Berapa kali? Dan ternyata di penerimaan penonton sampai segitunya ya? Sampai segitunya ya mungkin berarti berhasil nih. Berhasil. Gitu. Karena gini bang, kalau saya tuh ingat ya beberapa artis ya, terutama yang mungkin di artis-artis zaman old gitu. Kan kalau peran memang sangat sangat all out gitu ya. Itu kadang-kadang nggak tahu ya, sampai orang sekampung aja kayak benci banget sama dia gitu. Iya. Ya, misalnya jadi ibu yang galak gitu ya. Betul. Saya nggak tahu gitu. Ya, mungkin sebelumnya kan kita kalau sebetulnya dapat peran antagonis nih, kita observasi nih, ngelihat film bisa, ngelihat tetangga mungkin yang galak kita bisa. Oh iya benar. Jadi lebih ke bukan menghayal ya, apa itu kayak menghayati ya. Menghayati ya, berarti kalau ini harus begini, kalau ini harus begini. Jadi pas dia loh emang kita harus antagonis, ya kita pasti ingetnya ke situ. Ngebayangin itu. Kalau kita mau sedih nih, ya ingetnya waktu dia nggak dikasih jajan, mungkin pengen beli sepeda nggak dibeliin. Kayak gitu. Iya. Tapi gini bang, masuk dunia acting ini kan juga ya bukan pilihan yang mudah ya. Karena saya yakin setiap bidang pasti ada tantangannya. Pertanyaannya kenapa kemudian memilih udah deh di sini aja gitu. Iya, Pak. Dulu tuh sebenarnya sempat kerja juga tuh waktu pas jadi balik lagi nih ya. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Dulu tuh sempat kerja juga pas waktu itu tuh terjun ke dunia entertain itu. Jadi pas ikut syuting itu, kadang pas saya lagi kerja saya bolos gitu kan. Oh iya. Karena waktu itu memang waktu masih mencari lah ya. Kita kan masih muda dulu. Iya. Sekarang juga masih muda. Iya. Jadi masih mencari tuh, galau kan? Iya. Tapi nggak tahu kenapa kok lebih ke bidang ini gitu, bidang entertain ini gitu. Apa yang dijalaninnya itu sampai bolos kerja, sampai saya pas kerja tuh ya dikeluarin gitu. Dipecat gitu. Zaman-zaman dulu tuh. Iya. Dipecat, akhirnya yaudah saya seriusin di bidang ini dan nggak tahu cita-cita maksudnya bakal sukses apa enggaknya belum tahu tuh waktu itu kan. Ya mungkin ngalir aja gitu. Tapi yang pernah jadi karyawan atau pekerja tadi pas masa-masanya syuting Geng Hijau atau belum masih ikut ekstras gitu. Oh ekstras. Iya. Oh iya. Masih dapat bayaran cash gitu karena mungkin dapat uang langsung kali ya, jadi seneng gitu. Kalau kerja kan sebulan nunggu gitu kan. Kalau ini setelah syuting dapat uang langsung. Terus teman juga lebih banyak gitu. Iya, banyak kenalan ya dari mana ya. Betul. Jadi pada saat sudah syuting Geng Hijau itu kemudian memutuskan kayaknya mau di acting gitu. Iya, di sini. Adalah berarti gue harus di sini gitu maksudnya. Dengan kayaknya ya bisa lah. Kedepannya ya belum kepikiran gitu maksudnya. Kalau dulu kan gitu tuh, ya udah jalanin aja gitu. Jadi sama sekali ya setelah syuting di Geng Hijau itu terus dunia pekerja yang sebagai karyawan itu ditinggalin sama sekali total. Iya, total sama sekali. Jadi udah di kegiatan di entertain aja, jadi bergaul sama orang entertainment gitu aja. Iya, jadi iya. Ya alhamdulillah tuh dapat. Ya itu setelah di Geng Hijau dapat FTV apa, biarpun ini tetap berjalan di entertain sih. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Jadi kalau di total berapa tahun ya dari tahun 9? Saya berarti udah 24 tahun lah. 24 tahun? Iya, 24 tahunan lah. Itu mulai dari yang ekstras tadi? 26 kalau yang dari Geng Hijau 20 tahun, 24 tahun. Tahun 2000 soalnya 2000. Iya. Dari Geng Hijau. Dari Geng Hijau. Lama juga. Ya. Alhamdulillah masih berdiri. Iya. Ya apa ya? Ya faktanya sampai dengan saat ini ya buktinya masih hidup. Masih hidup. Ya paling masih bisa makan. Betul, alhamdulillah. Iya. Nyekolahin anak. Betul. Terus gini Bang, kalau artis ini kan pada saat jaya memang iyalah, ya kan, siapapun itu. Yeah. Tapi kepikiran nggak selain jadi artis, kita harus mikir nih buat ngamanin masa depan kalau udah nggak laku, udah nggak kepake gitu.
pasti itu. Rasanya juga sampai sekarang gitu kan. Kan memang di dunia keartisan atau entertain itu, ya itu tadi pas lagi ada di naik itu maksudnya ada pekerjaan gitu ya. Dimana kita selesai pekerjaan, udah harus berarti kan harus nyari pekerjaan lain gitu kan. Biarpun di entertain juga pasti tidak sama hasilnya, tapi dijalanin pas kesini pas lagi nggak adanya nih, pas nggak ada kerjaan nih, kita harus berpikir juga harus apa paling usaha apa gitu. Usaha ya. Ya pasti kebanyakan ke usaha sih larinya. Tapi usahanya masih ada kaitan sama entertain nggak? Nggak ada sekarang. Sama sekali. Paling ya usaha kayak berdagang gitu lah. Kalau sekarang, tapi kerjaan di dunia yang kayak ya entertainnya masih. Ya maksudnya gini, kalau karena seorang aktor atau mungkin artis gitu ya, oke lah mau nyambi kerja tapi nyambi bisnis tapi kaitannya dengan entertaining. Apa ya misalnya apa sih kalau kaitan entertain ya bisnis itu? Atau make up gitu juga. Atau ya misal kayak gitu ya. Nanti saya ganti gaya dong. Kalau make up ya kan emangnya harus dipakai kan. Ya. Tapi saya maco loh. Enggak, kalau make up paling ya itu paling kalau sekarang kan karena teknologi kita maju ya paling gitu aja kayak bikin video apa gitu aja. Oh gitu. Ada juga tuh kayak gitu-gitu. Bikin video atau konten maksudnya? Konten. Berarti punya channel YouTube ya? Udah enggak sih sekarang, cuman bantu-bantu teman paling. Oh gitu. Kayak bikin apa ya? Situasi aja. Sebentar berapa menit gitu. Sekarang banyak kan tuh yang lari juga sekarang bikin gitu. Oh gitu. Kalau IG punya? IG ada, IG juga. IG. Apa nih IG-nya? IG-nya Lutfi Jai. Lutfi Jai. Nanti di sini. Oh, mana? Yang mau. ada. Iya kelihatan kan? Lutfi Jai. Iya. Sama Facebook juga. Facebook juga sama ya. Lutfi Jai. Oke. Ini Bang, kalau aktor atau artis selama 24 tahun ini kan pasti banyak ceritanya lah ya. Entah suka maupun duka gitu. Bisa cerita nggak kira-kira suka duka di dunia aktor atau artis ini, dunia acting gitu ya, itu gimana? Kalau dukanya waktu nggak ada kerjaan. Iyalah kalau itu mah jelas. Nggak punya duit itu dukanya. Ya maksudnya pas lagi syuting gitu, mungkin ada apa gitu yang paling nggak seneng gitu, tapi apa ya? Mau ya paling kalau gitu. Oh ya paling yang senengnya paling kalau lagi syuting kadang kalau ada instruksi dimarahin saudara, terus kayak gitu-gitu paling sedihnya. Kalau enggak pas lagi di perjalanan hujan naik motor nih terus ke Jakarta kan dari Bogor atau ban kempes terus jadi telat ke lokasi kayak gitu-gitu sih. Aduh. Jadi menghayalnya pasti kan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu dukanya ya. Tapi duka itu kalau misalnya pas begitu syuting beres, dikasih duit itu hilang nggak dukanya? Hilang. Si duka kemana ya? Duka tuh apa sih? Lupa ya. Ya senangnya kita aja bisa menghibur. Kalau senangnya ya bisa menghibur dan bisa berhasil memeranin satu peran itu udah senang banget. Senang banget ya. Iya. Terus kalau misalnya sukanya. Ya sukanya bisa ketemu banyak orang gitu pasti. Dan pasti kan ilmu juga tambah ya. Soalnya kalau di dunia entertain itu kan macam-macam orangnya. Nggak di satu bidang gitu kan. Ada apa ya. Kita kadang kalau ngobrol apa juga jadi tahu gitu. Gitu aja sih. Ya. Terus gini Bang, kalau dunia acting ini kan dengan perubahan teknologi yang sangat luar biasa cepat ini, kemudahan untuk mengakses media digital, itu kan bisa dibilang artis makin banyak sekarang. Jadi udah punya video, kemudian di-upload di YouTube, dikira kayaknya bagus nih, direkrut untuk jadi pemeran, misalnya kayak gitu. Nah, persaingan masih kan semakin ketat. Nah, ada ini nggak kira-kira mungkin ya entah namanya trik khusus atau apa buat mengantisipasi kayak gitu? Ya, yang pertama paling
kita juga jangan sampai kalah ya. Mereka kan punya kreativitas yang istilahnya bikin ini booming gitu kan. Terus mungkin si station atau PH tuh, seneng idenya nih yang pakainya gitu kan. Ya mungkin kita siasatinya dengan kita juga harus bisa aktif gitu kan. Ya pertama sosialisasi, tetap silaturahmi lah, itu yang pertama. Kedua ya kualitas kita berkarya juga ya dipertahankan aja gitu kan. Jadi orang tuh masih inget, oh sini aja nih gitu. Oh gitu. Kalau udah rezekinya pasti akan kemana deh. Iya. Tapi gini Bang, ya lagi-lagi kan kembali ke masing-masing. Setiap orang punya pikiran, wah ini saingan nih, tambah banyak nih, waduh repot nih. Kalau Bang Upay sendiri menyikapi kayak gitu tuh sampai sejauh mana? Banyak saingan atau cuek aja atau gimana nih? Kalau pastilah setiap pemain tuh ada ya yang iya. saingan lah, tergantung kitanya mungkin ya. Tapi di sisi lain mungkin ya karena kita juga harus bisa mengukur diri ya, mungkin oh yang baru itu lebih bagus, tapi itu juga satu pemicu nih, wah gua harus bikin apa lagi nih, gua harus gimana lagi nih, kayak gitu. Jadi motivasi juga gitu kan. Kadang yang baru itu belum tentu istilahnya dia juga kalau memang bagus ya kita bisa belajar dari dia gitu kan. Jadi berakting itu memang tetap belajar gitu, jangan sampai pasti kan sesuatu ada yang baru gitu kan. Iya. Iya begini nih, jadi ide juga gitu kan. Iya, tapi nggak pernah merasa, aduh saingan nih, gila nih gini, enggak sih. Enggak ya. Ya lebih ke ya udah emang lagi zamannya kayak gini gitu. Jadi ya kita harus ngikutin. Iya gitu. Kalau sebenarnya kita istilahnya punya ya kita nanti susah gitu kan. Iya kan? Ya maksudnya kan memang ada beberapa orang yang menganggap misalnya persaingan ini sebagai satu hal yang negatif gitu ya. Tapi ada juga orang yang menganggap ini justru ini tantangan. Betul. Kalau kita bisa menang, ya pasti kita akan eksis gitu. Betul. Gitu ya? Iya. Ya, Bang Upay milih kayak gitu ya? Iya, yang menjadi tantangan juga buat kita. Setiap yang kalau emang dia bagus dan diminati, ya kita harus ngikut begitu gitu. Kalau kita masih tetap ke pendirian kita ya susah juga gitu kan. Kita juga berarti harus mendongkrak yang melawan mereka gitu kan istilahnya gitu. Jadi ya udah ngikutin aja gitu. Nah, terkait dengan dunia acting, ini kan bagaimanapun ada ya namanya senior dengan junior. Pernah nggak merasakan ada semacam mungkin gap antara senior junior di dalam berakting gitu? Pernah kayak gitu atau gimana? Kalau gap sih pasti itu kembali dari ke orangnya ya. Tapi kalau sepertinya saya junior nih, tapi memang pasti kita merasa wah senior nih. Jadi gimana kita supaya bisa istilahnya masuk ke mereka gitu. Jadi kita yang mendekatkan kan kalau junior tuh kan. Iya. Jadi jangan sampai si senior tim menganggapnya gitu maksudnya. Bisa gitu kan. Tapi satu itu, yang kedua ya kita harus menunjukkan kualitas kita juga. Kita bisa loh main gitu kan. Jadi iya. dalam ini tuh jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada gap tuh. Jadi tergantung ke kita sih, kadang suka merasa kayak malu apa gimana itu pasti. Kalau orang-orang baru ya. Iya. Ya kalau yang lamanya pasti, kalau kayak senior sebenarnya saya yang baru ya kita karena saya orangnya apa ya, gampang inilah bergaul gitu ya. Yang nggak ada nganggap seperti itu. Berarti posisi abang waktu itu pas jadi, kalau mau ditanya nih, jadi junior dengan sekarang posisi senior, lebih enak mana nih Bang? Ya sekarang lah. Sekarang ya? Sekarang, iya soalnya kan sudah banyak ngalamin lah waktu masih junior gitu kan. Ya biarpun ntar ketemu senior pun kita udah nggak ini, maksudnya udah nggak canggung, karena kan sebenarnya ada banyak orang yang canggung gitu kan, ada orang yang cuek gitu kan. Tergantung orangnya sebenarnya itu. Oh gitu. Tapi kalau gap sih kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Yang senior dari saya juga baik-baik semua. Kadang ngasih arahan. Oh lu gini, ya itu tergantung kita juga mau nerima apa enggak, apa kita punya ini sendiri. Okay. Bisa juga digabungin gitu. Nah gini Bang, kalau ini kan abang posisi udah senior, ya, 24 tahun loh ya, itu bukan waktu yang singkat loh. Itu sangat luar biasa, 24 tahun bisa eksis di dunia acting gitu. Nah,
ada satu pendapat gitu yang mengatakan ya entah benar entah tidak gitu ya. Ada yang berpendapat gini, Gen Z ini aduh, kayaknya agak sulit diatur, terus mau sendiri dan lain sebagainya. Abang lihat fenomena itu nggak di pada saat sekarang sudah menjadi senior itu? Ke junior? Ya maksudnya gini, junior itu kan istilahnya ada milenial dan Gen Z kan? Gen Z gitu kan. Nah, itu kan ciri khasnya katanya nih ada yang berpendapat kalau mereka itu cenderung susah diatur sesuai dengan ya apa yang dia mau ya udah gitu. Nah, dengan fenomena ini abang gimana melihatnya gitu? Apakah memang iya atau ternyata enggak juga tuh gitu? Ada yang iya, ada yang enggak juga, enggak semua. Cuman ada yang begitu ada. Ya cuman kita ngelihatnya tawa aja, senyum gitu. Senyum gimana nih? Senyum sinis atau gimana nih maksudnya? Oh beda ya? Oh iya senyum lebar. Iya maksudnya gini kan ada nih, iya, ada yang kalau di acting senyum, ya memang senyum doang, cuman begitu ininya ditarik dikit, wah sinis nih kan? Atau senyumnya gini senyum, udahlah namanya juga anak muda. Iya. Gue juga dulu gitu, misalnya. Ya, atau gimana? Mungkin kalau sekarang lebih ke mengerti ya, soalnya wah gue juga dulu begitu gitu kan. Ya udahlah gitu. Biarin aja, nanti juga pasti kalau mereka tuh pasti kan tahu apa ya maksudnya, bukan tentang kenapa apa ya, ini apa, tahu diri pastilah kalau yang nonton biarpun dia begitu kan tetap aja kan merasa oh gak enak apa gimana gitu. Iya jadi sebenarnya ya nggak terlalu menganggap itu sebagai satu masalah yang besar. Nah itu ya, biasa aja ya sebenarnya. Ya. Karena di entertain itu apa ya, sempit ya ruang lingkupnya, jadi pasti setiap kita kemana pasti ketemu. Di produksi ini sepertinya ketemu lagi dia. Jadi kadang begitu. Jadi kalau sepertinya ada yang kayak gap atau kita nggak akan dikerja tuh nggak akan nyaman gitu. Pasti ada tekanan gitu kan. Ya. Soalnya kalau entertain gitu pasti ketemu, muter gitu kan. Kita di produksi ini ketemu lagi gitu. Tapi yang pernah abang mainkan ini itu beda PH atau masih beda PH? Beda ya? Beda PH. Tapi kan gini, walaupun beda PH tetap aja ketemunya, peluang ketemu besar gitu ya? Besar, iya. Karena kan dalam satu cerita itu ada tokoh tokoh baru apa nih. Nyatanya yang mainin, yang pernah main sama gua di judul ini nih gitu. Jadi pasti ketemu, maupun pemain, kru, atau kayak tadi make up apa pasti ketemu. Ya cuman labelnya aja yang beda. Nah ya? Itu karena kita kerja di mana-mana. Ya. Jadi bahwa dalam menjalani dunia acting ini ya mungkin menjaga sikap itu penting. Oh itu penting. Ya. Karena ya itu tadi. Attitude. Ya. Gitu. Ya. Tapi kalau yang abang perhatikan, ada nggak perbedaan misalnya attitude yang para aktor zaman now dengan pada saat dulu abang memulai karir? Oh iya tentu. Attitude bedanya di mana nih kira-kira? Kalau zaman now sekarang kan kebanyakan kadang ya itu tadi sulit diatur. Kalau ada Sunda kumaha aing lah, gimana gua gitu kan. Kayak gitu kalau yang sekarang gitu kan dilihatnya. Jadi kita sebagai ya inilah yang udah lama gitu ya. Ya bisa menyikapinya. Oh ya gitu aja udah, paling nanti juga ini sendiri gitu. Tahu sendiri gitu. Ya. Tapi kalau secara pribadi pernah nggak menegur, jangan gitu dong gitu? Pernah? Kalau sudah istilahnya sudah kenal nih, mungkin bisa ngobrol seperti itu. Tapi kalau yang masih baru ya diamin aja dulu gitu kan. Oh gitu. Ya kalau negor sih saya bukan lebih ke negor gimana, cuman ngobrol aja jadinya. Aduh harusnya gini. Gini gitu. Tapi ngobrol enak nih. Ngobrol enak, gitu tetap nggak menyinggung intinya. Iya. Berarti overall kalau bicara dunia acting ini, Bang Upay ini ya enjoy dan bisa dibilang nggak ada sesuatu yang mungkin dibilang nggak mengenakan gitu kan ya? Secara umum. Kehidupan? Ya di dunia acting. Oh di dunia acting. Ya enggak sih, jalan-jalan gitu aja. Nggak ada yang bikin apa gitu kan? Iya. Nggak ada sih, alhamdulillah. Ya so far so good lah. So far so good aja. Iya. Ya ternyata memang ya orang beda-beda lagi ya. Beda-beda. Cuman di luar dalam berkegiatan pasti ada gitu kan. Oh iya. Cuman kalau dalam berkegiatan ya so far so good tadi lah, jalanin aja. Gitu. Tapi gini Bang, kalau seandainya ini kan mau seperti apapun, abang ini kan kategorinya aktor, artis gitu ya.
dalam memilih tadi mungkin pekerjaan sambilan bisnis itu cenderung milih-milih nggak sih sebenarnya? Iya, pasti milih-milih. Milih-milih. Milih, iya. Jadi milih-milih itu tergantung, oh kita bisa nggak ya? Oh, gue bisanya ini nih, jalanin gitu. Oh, berarti milihnya karena bisa apa enggak? Gitu. Gitu, kalau sepertinya di bidang yang emang kita nggak bisa kan, kita juga nggak tahu nih. Kayak masarinnya kemana, Oh iya, terus iya, ininya apa gitu. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini terus kesini, ya dijalanin gitu. Nah itu laris apa tidaknya, kita serahkan sama yang nanti lah ya. Gitu. Gimana nanti. Tapi kalau gini, kalau gengsi ada nggak? Artis gitu? Kalau sifat tetap pasti ada. Ada ya? Biarpun kecil ada gengsi. Ya? Kalau gengsi itu ya pasti. Ya, ada ya. Cuman disikapinya dengan, wah gua kalau sekarang ya. Sekarang. Gue udah jadi bapak nih. Balik lagi ke situ. Iya kan? Iya. Ya gue harus ngasih makan anak bini gitu istilahnya kan. Istri anak gitu. Jadi si gengsi itu dihilangkan aja sudah. Lama-lama hilang. Hilang. Ya. Tapi kalau awal-awal ada ya? Awal-awal pasti ada. Awal-awal tuh ada. Gimana ya? Kalau sepertinya dia jualan tadi ya. Ke luar tuh pasti kan ada yang udah nggak main sinetron nih, gitu. Masih ada itu, ada aja. Gitu. Cuman sikapnya oh iya lagi off dulu, lagi break dulu gitu, kayak gitu. Cuman jadi ada kayak gitunya tuh di situ gitu. Orang taunya gua tuh pemain sinetron gitu kan. Tapi lu mau usaha ini gitu kan, ya itu. Itu tantangan juga buat saya. Oh iya. Itu kan istilah pembelajaran juga. Bukan saya mengharap ke yang lain saya gimana gitu ya. Cuman maksudnya kan kalau orang yang positif, dia pemain sinetron aja masih mau jualan gitu ya. Iya. Gua aja yang bukan pemain sinetron, masa gua malu-malu. Nah itu ambilnya dari situ aja ya gitu kan, buat pelajaran, maksudnya bukan buat ngajarin orang tapi biar orang yang menilai gitu aja. Iya. Tapi untuk di keluarga aman aja lah ya, nggak ada masalah ya. Aman, yang penting bawa uang. Yang penting buat uang. Jadi gengsi mau bodoh lah. Yang gitu penting jadi duit gitu ya. Yang bahaya nggak ngebul ya. Iya. Tapi nggak, ya gini loh Bang. Maksudnya hal seperti ini kan, ya mau nggak mau, mungkin ya namanya ego. Gua artis, kenapa sih harus kayak gitu? Ya, saya kira mungkin ada lah ya di luar sana ya kayak gitu ya. Ada. Sampai sekarang pun saya ada. Istilahnya karena memang belum berkegiatan jadi, wah gua nggak bisa nih gini terus. Gua harus terjun lagi ke yang awal gitu kan di sinetron bagaimana. Cuman balik lagi, ya karena kita juga, yang namanya hidup pasti kan belajar ya, pengalaman pahit, seneng, sedih apa gitu. Jadi balik lagi situ, ya udah sekarang gue jalanin dulu, yang mungkin besoknya gue bisa ini lagi gitu. Nah, jadi lakuin aja yang sekarang gitu. Gini Bang, setelah memilih dunia artis selama kurang lebih 24 tahun, adakah rasa penyesalan, harusnya jangan di artis nih, harusnya di kerja aja gitu, ada nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya. Oke. Karena kalau saya pikirnya ya udah, waktu dari dulu tuh ya udah jalanin aja gitu. Bukan berarti jalanin, tapi yang memang sungguh-sungguh yang memang buat ke depan gitu aja. Iya. Berarti ya semua pilihan yang sudah diambil, ya sudah. Tidak ada penyesalan lah ya. Harus jalani terus. Terus ya. Nah, gini Bang, kalau boleh sedikit mengorek nih kembali masa lalu nih. Abang mulai tahun berapa berkiprah di dunia acting? 99. 99, ya. Itu udah lulus ya? Apa tuh? Udah lulus sekolah ya? Udah lulus sekolah, saya lulus tahun 97 lah kalau salah. 97 ya. Nah, terus dari situ sempat lanjut nggak? Sempat lanjut, tapi karena ya terpentok, nggak apa-apa, terpentok bener kan? Terpentok beneran. Maksudnya terpentok biaya. Jadi karena serius ini obrolannya. Serius. Mode serius dulu. Jadi mau melanjutin kayak kuliah gitu ya. Kebetulan almarhum ya bapak gitu ya. Pas setelah lulus tuh meninggal gitu kan, nggak ada. Jadi tadinya yang mau nerusin kuliah tertunda gitu ya. Saya melihat ibu karena saya anak yang paling besar gitu kan. Saya tanya udah kerja dulu tuh sempat kerja kayak di pabrik gitu. Pabrik di tekstil lah. Di Bogor gitu kan. Itu dijalanin 2 tahun ya karena sering
nggak taunya ikut ke dunia entertain, jadi diberhentiin gitu. Oh gitu. Iya dulu tuh, UMR-nya dulu kecil banget. Cuman kan kalau zaman dulu kerja tuh 3 bulan tuh apa namanya? Kalau 3 bulan tuh percobaan ya. Percobaan. Dulu iya. tuh UMR 300 kalau nggak salah deh. 300 atau 350 gitu ya. Rupiah. 350.000. Nah ya kalau yang apa tadi yang percobaan itu Percobaan. kan gajinya setengah. Iya. Nggak full. Kan? Benar. Zaman dulu itu kan. Karena pernah ngerasain juga kayak gitu. Kayak gitu deh. Dapat 150.000 kan dari setengah. Ya, Nah itu sebenarnya di situ udah senang banget gitu tuh, udah ngasilin uang apa? Jadi udah kalau dapat uang, ya udah jadi keenakan kerja itu. Kayak sekolah gitu kan jadi lupa. Oh iya. Iya. Yang penting ya ini tadinya biar bisa ngebantu ibu lah. Oh gitu ya. Iya kan, ibu mah ada kan masih ada di sekolah gitu. Udah tuh kerja pas saya yang tadi terjun ke dunia entertain itu karena memang tidak sengaja yang ngalir begitu aja gitu kan, tahu-taunya ikut sinetron aja kan, ngikutin. Sempat mikir juga, dapat uang bulanan nih. Iya. Yang di entertain dapat uang harian, memang nggak tentu tapi kan. Iya. Buat mikir sempat ngasih ke ibu gitu kan tadinya. Tapi ya udahlah, mau gimana karena emang di kerjaan udah diberhentiin. Jadi diseriusin sih, fokus di situ gitu. Iya. Dan kebetulan memang pas di entertain itu alhamdulillahnya hampir tiap hari dapat callingan gitu. Callingan biarpun ekstras ya. Dapat callingan, jadi pulang tuh bawa uang gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Tapi sempat nggak kepikiran pada saat mulai menanjak nih karir kan, dari mungkin tadi Geng Hijau kemudian dipakai di sinetron, TV, itu kepikiran gua mau lanjut deh, mau nyambi kuliah gitu, sempat kepikiran nggak? Nggak ada waktu. Sama sekali ya? Sama sekali ya? Iya, sama sekali nggak ada jadinya. Ketutup sama duit semua ya? Ketutup sama duit. Iya, jadi nggak kepikiran gitu maksudnya. Lanjut kuliah bagaimana, karena ya udah keenakan nyari uang gitu waktu itu tuh, karena beraktivitas di syuting itu kan berangkat pagi nih, kadang pulang malam. Mana dulu masih ngompreng gitu kan, naik angkot naik bis, sampai kalau sampai tengah malam banget tuh jadi nginep di rumah temen, kalau nginep di lokasi. Jadi sampai besok paginya lagi. Jarang pulang lah dulu tuh. Iya gitu. Jadi energi udah habis. Karena kan bolak-balik Bogor Jakarta, kalau ini kan lumayan jauh gitu kan. Jauh. Nah, terus gini Bang, kalau dulu kan sempat ya ada dilematis lah ya, mau lanjut ternyata kondisi tidak memungkinkan. Kemudian di satu sisi juga ada ingin membantu orang tua, mungkin adik-adik kepikiran gitu ya. Itu kan bentuk perjuangan masa lalu ya, meniti karir. Ada nggak sih mungkin yang bisa abang mungkin ya sebagai inspirasi buat teman-teman milenial sama Gen Z ini? Ya intinya berjuang gitu. Itu ada nggak yang bisa disampaikan kira-kira? Ya kalau teman-teman masuk ke satu bidang, ya udah jalanin aja dan serius gitu. Jangan serius aja. Jadi ya mungkin kalau masih muda pasti kan masih banyak inilah impian gitu kan. Banyak impian. Ini. Tapi kalau memang di satu bidang itu ya udah jalanin saja yang serius. Ya, pasti terus belajar di bidang itu gitu kan. Jangan sampai di satu bidang itu kita setengah-setengah gitu. Kalau mau serius ya serius, udah itu aja. Iya. Gimana sukses apa tidaknya ya itu kan Maha Kuasa yang lebih tahu ya, Allah yang lebih tahu. Ya kan? Kayak gitu-gitu, nantilah yang ngikutin gitu. Pada akhirnya apakah itu akan menjadi jalan kita atau bukan ya kita memang nggak tahu. Betul. Ya. Tapi dikaitkan dengan tadi Bang, dengan pengalaman Abang sebagai seorang aktor yang meniti karir benar-benar dari istilahnya dari yang bawah sampai dengan dari nol sampai dengan posisi sekarang ini. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang yang teknologi semakin maju, peluang semakin
mungkin semakin banyak atau apalah yang bisa dibilang. Kira-kira kalau abang seandainya jadi Gen Z atau milenial, generasi muda sekarang, itu abang bayangkan lebih mudah nggak sih untuk perjuangannya sebenarnya? Menurut abang nih, menurut abang gitu. Kalau menurut saya emang lebih mudah. Soalnya kan aksesnya sekarang banyak ya, nggak seperti zaman dulu. Kalau sekarang, kalau kita dulu kan harus casting apa gitu kan, perjuangannya inilah apa ya, ini baru berjuang lah. Kalau sekarang kan kita ada handphone, upload, kita bisa acting, kita bisa apa-apa, upload, udah nyebar kan, orang tahu semua gitu kan. Viral, kepake gitu kan. Kalau sekarang lebih mudah sebenarnya. Itu tadi, karena memang biarpun sudah viral, sudah kepake, tetap saingan tetap banyak kan. Soalnya setiap ya kayak apa tadi, pokoknya yang apa tuh dah kalau itu tuh? Apa nih? Yang mana nih? Apa kalau ngupload itu tuh? Bikin konten. Kalau konten itu kan banyak ya, macam-macam gitu kan. Jadi ya bersaingnya di situ aja paling. Ya, jadi gini, oke lah, dari sisi kemudahan memang kita tidak memungkiri itu, pasti ya. Tapi kan saingan banyak. Jadi misal kalau abang, kalau boleh memilih nih, kalau kan jelas nggak mungkin. Seandainya abang dikasih pilihan menjadi generasi now atau yang dulu berjuang dengan berbagai macam tantangan dan peluang, sepertinya abang pilih yang mana nih? Yang dulu lah. Dulu, kenapa? Kalau dulu tuh lebih apa ya? Terasa mungkin ya perjuangannya ya. Oke. Satu itu, kedua belajar kita bersosialisasinya lebih alami gitu kan, ketemu orang baru. Betul. Ketemu apa gitu kan. Kalau sekarang kan kalau cuma lewat handphone. Iya. Di situ tetap viral, dia nggak tahu oh si ini tuh siapa sih ini, gitu loh. Tapi kalau zaman dulu tuh pasti orang tahu, oh dulu tuh sama gua tuh perjuangannya tuh teman tongkrongan, teman seperjuangan tuh sama gua dulu jadi aktor apa gitu, ada cerita kalau dulu tuh itu ada cerita. Kalau sekarang kan mungkin karena teknologi itu kan viralnya cepat, ya kadang ya ini juga hilangnya cepat juga. Nah gini, dari fenomena kayak gitu nih, saatnya abang diminta, bang gimana nih dong, kasih saran dong ya, dengan kondisi yang kayak gitu tuh kan kita sulit ya melawan arus perubahan zaman kan. Kalau dulu sering nongkrong, karena memang jelas nggak ada HP kan, hiburannya sama temen doang nih, candaan, saling ngelak ya, saling hina-hinaan gitu kan. Sekarang kan ada HP. Ada nggak kira-kira yang bisa diberikan solusi gini loh, adik-adik kalian tuh harus gini biar tetap kemudahan dapet tapi tidak kehilangan ruh perjuangan kayak zaman kita dulu nih. Ada nggak kira-kira bang yang bisa disarankan gitu? Ya mungkin ya kalau karena zaman teknologi tetap itu harus dipakai, ya jangan lupa bersosialisasi lah. Kita istilahnya tetap kita harus ketemu orang gitu. Tetap orang baru itu kan kadang sebagai jalan rezeki kita ya. Iya. Biarpun kita di entertain di teknologi seperti kita suka posting apa orang tahu gitu kan. Masa sih yang nggak punya teman gitu kan? Iya. Tetap kita bersosialisasi tetap harus gitu kan. Harus ya. Nah itu juga salah satu nanti yang bisa istilahnya membawa jalan ke yang lainnya juga gitu. Apa kalau zaman sekarang kopdar ya? Kopidara. Ya, kan banyak tuh sekarang kopidara kayak gitu-gitu tuh harus sering ya. Tetap, selain kontekan di HP HP gitu. Udah deh jangan seminggu sekali kali ya mungkin. Kalau perlu tiap hari kopdar kali ya gitu ya. Ya. Tapi kalau dengan kopdar dengan teknologi juga boleh bolos juga ya bang ya? Ya itulah. Tetap oke dong ya. Oh iya. Sekolah tetap harus nomor satu, jalan tetap. Kopdar, sekolah. Kalau yang masih SMA ya tetap sekolah, kalau yang masih kuliah. Iya, tetap iya. Gitu ya. Itu kan salah satu kesempatan yang memang tidak bisa juga semua orang jalanin gitu kan. Ada yang bisa kuliah gitu kan, sekolah gitu kan. Ya itu kan tetap nomor satu. Iya. Ilmu kan itu tuh. Ilmu, benar ya. Tapi memang ya apapun yang kita jalani sekarang ini sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Masa kita mau menghindar dari kemajuan teknologi? Jelas tidak mungkin. Tetapi memang tantangan besarnya adalah bagaimana
kemajuan ini bisa kita lalui dengan penuh ya mungkin nilai kemanusiaan ya. Ya saya bilang nilai kemanusiaan karena apa sekarang dengan kita modal jempol klik ya kan ngetok jadi gitu. duit Ya gitu ya. Tapi bukan berarti kita ngomong generasi now ini nggak berkualitas enggak ya Bang ya? Iya enggak, tetap kan? Ya. Ya. Cuma memang ya ada sisi-sisi perjuangan yang harus coba dicoba dirasakan ya. Karena lebih bermakna ya mungkin. Iya itu pengalaman itu lebih dari segalanya gitu kan. Tetap sekolah, tapi istilahnya ilmu dari luar juga istilah dari luar sekolah itu banyak juga manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya. Jadi kan banyak juga. Ada kata orang katanya ilmu itu tidak harus sekolah gitu kan. Tapi tetap sebenarnya nomor satu sih sekolah gitu kan. Ya, kalau ilmu di luarnya ya ilmu kayak pendewasaan, mungkin sosialisasi atau apa kayak gitu-gitulah. Berarti kalau ke anak kamu boleh jadi artis tapi tetap sekolah gitu. Ya ke anak nih. Kalau pribadi gitu ya berarti. Kalau pribadi belum ya karena masih kecil. Masih kecil. Malah kan anak tuh kadang punya ini sendiri ya. Passion sendiri ya. Cuman pernah satu saat nanya gitu kan. Pengen kayak bapak gitu kan. Berarti. Tapi biarin dia berjalan dengan sendirinya. Kalau memang dia istilahnya serius di situ baru nanti saya arahkan. Tapi support ya. Seandainya milih ke situ support. Ya. Pasti saya arahkan gitu. Ya. Tapi tadi jangan lupa bahwa pendidikan itu tetap penting. Tetap penting. Apapun pilihannya. Betul. Walaupun senang nongkrong ya senang sekolah juga. Iya. Itu ya Bang ya. Iya. Soalnya sekolah itu kan ada batasnya ya. Kita kan kalau udah umur bisa sih sebenarnya telat gitu kan. Jadi sekolah ini termasuk sekolah dan kuliah dong. Maksudnya gitu ya. Betul. Ya, menuntut ilmu bisa di mana aja. Wind lovers, jadi gitu ya. Sekolah penting ternyata. Iya. Kalau saya masih bisa sekolah, saya juga mau sekolah lagi. Oh gitu, beneran nih? Iya, tapi apa? Kalau kuliah masih bisa loh Bang. Iya, kalau kuliah masih bisa ya. Kita tunggu lah ntar kuliah. Cuma bentar. Bang, kuliah di UNB deh. Kita tungguin ya, Wind lovers ya, kuliah di UNB ya nanti. Amin. Bang, sebagai penutup nih. Ada closing statement nggak yang mungkin bisa disampaikan ke Wind lovers? Aduh. Apa aja deh terserah. Aduh. Pantun aja nih. Boleh. Apa ya? Butuh bolpen nggak buat ini bikin pantun? Mau dicatat ya? Boleh. Pokoknya kemana nih kamera? Kesini apa kesini? Sama aja ya. Sini. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Pulangnya lewat Bogor. Cakep. Pokoknya kita harus berkegiatan selalu. Cakep. Biar kita tetap bugar. Pantunnya serius banget. Males. Nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Padahal nggak apa-apa nyambung. Oke, jadi intinya kita harus selalu berkegiatan gitu ya. Biar bugar baik secara fisik maupun secara mental. Betul itu. Soalnya daripada kita ngelamun, udah berkegiatan aja. Berkegiatan, ya. Anak muda harus berkegiatan. Harus berkegiatan. Iya. Jadi yang muda, yang berkarya. Nah. Itu lagu itu judul lagu ya. Lagu Romeo kan? Yang mana? Ini banyak ngarang ini. Ngarang ya. Aduh mau jadi pengarang nih. Oke, makasih Bang ya. Iya sama-sama. Kita ngobrol udah banyak nih, memberi inspirasi buat kita semua. Apapun yang sudah jalan hidup Abang tadi, ya setidaknya bisa memberikan mungkin pengalaman buat Wind lovers. Jadi pengalaman kan tidak harus kita ngalamin sendiri, tetapi belajar dari pengalaman orang lain. Dalam hal ini Bang Upay nih, gitu ya. Sekali lagi terima kasih sama-sama sudah datang di UNB. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi lagi. Ya, amin. Di kesempatan lain, tidak harus di podcast ya. Betul. Nanti mau di mana serah ya. Tapi kita tunggu ya. Bener ya? Aduh, pokoknya sukses selalu lah. Oke, siap. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, Wind lovers, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih masih ngikutin kita di podcast UNB. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang tidak kalah seru
tidak kalah menarik. Oke, kita akhiri dulu ya. Nusa Bangsa Solusi. Solusi.